Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Bang JP dalam acara Kurma Kultum Ramadan bersama Honda. Alhamdulillah sahabat Honda Bubble, episode kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Mahabbah yang ada di Bangka Belitung, tepatnya di Pangkal Pinang. Dia adalah Ustadz Kemas Mahmud Al-Hanif. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Bang JP, apa kabarnya? Luar biasa sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar Ustadz ya? Puasa lancar, mudah-mudahan sampai seterusnya insya Allah kita dalam kesehatan. Kesibukannya sekarang Ustadz? Kesibukan seperti biasa pada Ramadan tahun sebelumnya, kita banyak di pesantren di Darul Mahabbah dan sesekali keluar mengisi beberapa kegiatan-kegiatan, dan memang sudah ada beberapa kontrak dengan instansi-instansi untuk kegiatan-kegiatan Ramadan. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktu. Dengan senang hati, alhamdulillah. Sahabat Honda Bubble ya. Baik sahabat Honda Bubble, beliau akan mengisi materi pada hari ini mengenai amalan-amalan sederhana yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, tapi pahalanya luar biasa berlimpah. Insya Allah, betul. Nah, baik sahabat Honda Bubble ya, kita simak tausiah dari beliau dan tetap fokus ya bersama kita. Insya Allah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Honda Bubble yang sama-sama mengharapkan cinta Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Senang sekali kita bisa bertemu dalam kegiatan kurma ya. Kurma. Apa kurma? Kultum Ramadan bersama. Kultum Ramadan bersama Honda. Jadi kita akan bahas hari ini tentang amalan sederhana tapi bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya amalan itu, setiap amalan itu bisa menjadi sebagai ibadah di sisi Allah kalau ada syaratnya ya. Amalan kan banyak, tapi syaratnya ada dua. Satu, dia bisa menjadi amal soleh diterima Allah kalau niatnya benar, niatnya karena Allah ya. Yang kedua, caranya sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bang JP sholat maghrib niat karena Allah, Allahu Akbar, benar nih karena Allah nih, tapi ternyata sholat maghribnya 5 rakaat, nah itu tidak jadi amalan karena tidak disunahkan sama Nabi. Atau misalnya udah bener sholatnya 3 rakaat, tapi karena niatnya bukan karena Allah, di belakang misalnya ada calon mertua misalnya Bang JP, aduh pencitraan, tidak tanggung-tanggung habis Fatihah dibaca Yasin misalnya kan, maka itu juga bukan sebuah amal. Nah, kalau dua ini kemudian masuk syarat kita beramal, termasuk duduk kita saat ini, niat kita karena Allah, insya Allah menyampaikan sesuatu hal yang baik, kemudian kita sampaikan sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini pun jadi ibadah, termasuk yang mendengarkan dan menyaksikan ini sahabat Honda Bubble semuanya. Maka di antara amalan-amalan ini, tapi ternyata ada amalan-amalan yang sangat-sangat sederhana, tapi punya nilai pahala yang sangat besar. Kalau amalan-amalan yang besar kan sudah tentu kita tahu, haji besar, ada energi besar, ada tenaga besar, ada uang yang besar, ada hal yang kita siapkan dengan sesuatu yang jauh-jauh hari. Kemudian ibadah zakat, ada sesuatu yang kita keluarkan, ada pengorbanan, kita menafkahkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita. Salat butuh waktu, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, kita menyiapkan waktu. Tapi ada amalan yang ternyata sangat simpel tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah mengucapkan bismillah sebelum kita melakukan aktivitas. Bismillah. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan tanpa bermula dengan bismillah, maka dia terputus kata Nabi dengan keberkahan. Pokoknya apapun bismillah. Mau makan bismillah ya, mau tidur bismillah. Kalau nggak hafal doa yang panjang-panjang, bismillah sudah mencukupi semuanya. Luar biasa, karena orang kalau baca bismillah, maka insya Allah dia akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa baca bismillah. Setiap saat baca bismillah, mau tidur, mau makan. Bahkan kalau amal-amal soleh apapun, kalau sudah dimulai dengan bismillah, termasuk keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah yang akan jaga. Yang kedua, apa kira-kira yang kedua? Kedua apa ya Ustadz ya kira-kira buat sahabat Honda Bubble ada nggak? Yang kedua, menjawab azan. Menjawab azan. Masya Allah, kita tahu azan maghrib adalah acara yang paling tinggi ratingnya di bulan suci Ramadan. Betul sekali, ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu. Nah, jangan sampai kalau kita dengar azan tidak kita jawab, karena ini amalan sangat simpel. Kita yang bukan azan saja dapat pahala, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendengar suara azan lalu dia mendengar suara azan lalu dia dengar dan dia jawab sebagaimana muazin mengucapkan,
Allahu Akbar, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai. Hayya 'alas shalah, la haula, hayya 'alal falah, kita jawab sampai selesai. Lalu kemudian kita tengadahkan tangan sesudah azan, kita berdoa, Allahumma rabba hazihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah innaka la tukhliful mi'ad. Maka kata Nabi, wajib dia atas syafaatku nantinya. Mendapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari. Betapa simpelnya ternyata kalau kita sungguh-sungguh mendawamkan ini, ya ternyata itu sangat memudahkan kita mendapatkan syafaat. Dan nanti kalau kita jawab azan, terbiasa dengar azan berkumandang, mudah-mudahan kalau kita wafat nanti mengucap kalimat la ilaha illallah pun dimudahkan Allah. Banyak orang hari ini susah mengucap kalimat Allah di akhir hayatnya. Kenapa? Pas azan ngomong dia. Pas azan dia curhat-curhatan, bukan ngedengar suara azan. Yuk sahabat muda ya dan sahabat Honda Bubble, jangan sampai ini menjadi sesuatu yang kita biasakan yang buruk-buruk. Untuk dapatkan pahala yang besar ternyata simpel saja. Nah, banyak amalan. Baca bismillah, jawab azan. Yang ketiga, baca ayat kursi sesudah sholat. Biasakan baca ayat kursi sesudah sholat. Kemudian yang keempat, bersuci sebelum tidur. Berwudu. Sebelum tidur kita berwudu. Mudah-mudahan nanti kalau kita tidur dalam keadaan suci, kalaupun kita diwafatkan Allah, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah karena dalam keadaan bersih. Itu jadi banyak sekali, sangat luar biasa banyak. Bahkan ada zikir-zikir yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan wa tsaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat ringan diucapkan di mulut, ringan diucapkan di lidah, tapi berat nanti timbangannya di akhirat. Bayangkan apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Itu artinya. Jadi kalau diucapkan itu dengan kepenuhan hati kita, kesungguhan diri kita, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dua kalimat ini ternyata memberatkan nanti timbangan di akhirat. Dihisap. Dan juga kalau kita terbangun malam nih Bang JP ya, ketika kita bangun malam lalu kemudian terjaga kita, mungkin kucing berantem ya kan, itu Allah yang mentakdirkan kita bangun. Syariatnya saja lewat kucing berantem, kebangun nih jam 2 malam, langsung sebelum qiyamul lail kita baca tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah ampuni dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah, luar biasa. Itu baru satu model zikir ya, model zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi perkaranya bukan mampu atau tidak, mau atau tidak kita melakukan amalan-amalan seperti ini. Amalan-amalan sederhana tapi nilai pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mumpung Ramadan ini kita masih berada di dalamnya, jangan pernah kita sia-siakan. Apalagi di bulan ini Allah lipat gandakan semua amal-amal kita. Ingat, yang paling penting itu adalah bukan siapa yang pertama memulai, tapi siapa yang nanti mampu bertahan. Kalau memulai siapapun bisa. Waduh, masjid penuh awal-awal ketika awal Ramadan. Tapi yang paling penting, siapa yang mampu bertahan nanti istiqomah hingga akhir Ramadan. Begitu Bang Vicky ya. Jadi sahabat muda, mudah-mudahan kita bisa istiqomah melakukan ini. Berat istiqomah itu, kenapa? Karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas angin, itu istirahat namanya. Istirahat dan istiqomah beda Ustaz ya. Luar biasa. Sahabat Bubble, banyak yang disampaikan oleh beliau Ustadz Kemas ya, mulai dari bismillah ya, terus bismillah for everything lah pokoknya, terus menjawab azan, terus kita berzikir. Itu hal-hal yang sederhana, cuman pahalanya itu bisa memberatkan kita ketika dihisab. Biasa Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih atas kesempatan dan penjelasan materinya, luar biasa. Semoga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang disampaikan Ustadz. Dan hari ini buat sahabat Honda Bubble, tetap saksikan episode kurma selanjutnya. Saya kiri billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.